Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua. Kehadirannya selalu dinanti, tidak hanya sebagai pelengkap kehidupan, tetapi juga menjadi sumber daya yang berharga bagi masa depan. Menjaga tumbuh kembangnya adalah kewajiban yang harus selalu dilakukan oleh setiap orang tua, agar mereka dapat tumbuh sehat dan berkualitas. Namun bagaimana dengan orang tua menjaga anak-anak mereka yang menderita talasemia? Mungkin tidak banyak di antara kita yang tahu tentang penyakit talasemia. Penyakit ini memang tidak sepopuler diabetes, hipertensi, jantung, kanker, atau penyakit lainnya. Akan tetapi, bukan berarti di sekitar kita tidak ada penderita penyakit itu. Kurang populernya penyakit talasemia menyebabkan orang pada umumnya tidak paham akan penyakit ini. Talasemia adalah penyakit kelainan darah, terkena sejak anak-anak, merupakan faktor keturunan, tidak menular dan dapat dicegah. Talasemia itu adalah penyakit bawaan, jadi genetik yang dibawa oleh kedua orang tua, jadi pasangan suami istri, di mana mereka mempunyai gen talasemia, yaitu tidak dapat membentuk sel darah merah yang normal. Prevalensi pembawa sifat talasemia di Indonesia cukup tinggi, yakni sekitar 3-5%. Bahkan di beberapa daerah mencapai hampir 10%. Yang artinya setiap 100 orang penduduk Indonesia terdapat 3-5 orang pembawa sifat talasemia. Mekanisme penurunan penyakit ini adalah jika kedua orang tua bukan pembawa sifat talasemia, maka anak-anak mereka nantinya akan lahir memiliki darah yang sehat atau normal. Tapi jika salah seorang dari kedua orang tua mereka adalah pembawa sifat talasemia, maka ada dua kemungkinannya yang akan terjadi. Anak-anak mereka akan menjadi pembawa sifat seperti salah satu orang tuanya, atau mereka akan memiliki darah yang sehat atau normal. Sedangkan apabila kedua orang tua mereka adalah pembawa sifat, maka kemungkinan keturunan mereka nantinya 50% akan menjadi pembawa sifat, 25% akan memiliki darah normal, dan 25% akan menjadi pengidap talasemia mayor. Secara kasat mata, pembawa sifat itu tidak memiliki gejala apa-apa, jadi normal aja. Jadi kita semua di sini, kalau memang kita belum cek screening talasemia, kita tidak pernah tahu apakah kita betul normal atau kita adalah seorang pembawa sifat talasemia. Adalah Hasinam, seorang ibu rumah tangga yang ternyata pembawa sifat talasemia. Ia baru mengetahui penyakit ini setelah anaknya yang bernama Bangkit menderita talasemia mayor saat berusia 2 tahun. Awalnya nggak tahu juga, cuman ya panas, batuk, pilek, berobat, sembuh, panas lagi. Sampai akhirnya waktu cek lab, HB-nya udah 4,9, dari transfusi. Itu juga belum ketahuan sakit apa. Sampai sempat 3 kali transfusi di rumah sakit Polri. Itu belum ketahuan. Akhirnya kami dirujuk ke RSCM dan di sanalah ketahuan kalau dia terkena talasemia. Lasinam begitu menjaga kesehatan buah hatinya. Terlebih karena Bangkit sempat harus cuti dari sekolahnya selama 1 tahun karena ia mengalami patah tulang di bagian kaki. Kalau talasemia aja udah waktunya kontrol ya kontrol. Ya kalau dia nggak enak badan ya kadang kita udah was-was juga. Ya gimana gitu, namanya orang tua ya. Ya kalau ini yang ngeluh ya kadang-kadang ngeluh ya kita bawa ke dokter aja.
Bagi para penderita talasemia mayor, darah merah merupakan hal yang sangat berharga. Karena setiap bulan atau bahkan setiap minggu mereka harus selalu mendapatkan transfusi darah untuk memperbaiki sel darah mereka yang rusak. Karena sel darah merah yang dibentuk oleh tubuh, oleh sumsum tulang itu selalu pecah. Otomatis kalau pecah dia anemia, pucat, dan oksigenisasi tubuh segala rupa kurang. Jantung bekerja keras, lama-lama dia bisa meninggal kalau tidak ditransfusi. Dalam 1 bulan, Lasinem selalu menyisihkan waktunya 2 hari untuk menemani anaknya mendapatkan transfusi darah demi memperpanjang masa hidup sang buah hati. Banyaknya darah yang dibutuhkan tergantung dari hemoglobin sang anak saat datang ke rumah sakit. Transfusinya kan misal hari pertama dan hari kedua, jadi misal dia membutuhkan 400 cc itu nggak bisa sekaligus dikasih karena harus sedikit-sedikit. Selain transfusi, obat yang harus diberikan oleh penderita talasemia mayor adalah obat kelasi besi. Obat ini biasanya diberikan dengan cara disuntikan atau diminum. Anak-anak yang talasemia yang transfusi rutin itu pastinya akan kelebihan zat besi. Kelebihan zat besi itu berasal dari transfusi itu sendiri. Si badan berusaha untuk membuat sel darah yang isinya juga butuh besi, otomatis ke tubuhnya akan kelebihan besi. Ya, jadi kalau Mbak lihat tadi mereka hitamnya seperti tembaga ya, hitamnya itu karena besi yang masuk itu menumpuk pada semua organ. Jadi kelebihan besi itu harus dikeluarkan. Obatnya yang pertama adalah disuntikan di bawah kulit selama 8-12 jam setiap hari dan seumur hidup. Tetapi tentunya kita sudah bisa membayangkan bahwa itu pasti akan compliance-nya nggak baik, angka kepatuhannya nggak baik. Obat-obat ini biasanya akan disesuaikan dengan para penderita karena tidak semua penderita dapat mengkonsumsi obat kelasi besi oral, atau ada juga penderita yang tidak dapat mengkonsumsi obat kelasi besi yang disuntikan. Obatnya dia pakai dispera, jadi nyuntik sendiri. Anak-anak penderita talasemia mayor akan mencapai masa pubertas dan tumbuh lebih lambat dibandingkan anak normal lainnya. Selain itu akan ada pembesaran pada limfa, kulit mereka menjadi kelabu, sumsum tulang yang bekerja aktif menyebabkan penebalan pada tulang khususnya pada daerah kepala. Anak talasemia jelas sekali mereka hitam. Batang hidungnya nggak ada, giginya ada yang monyong, dia pendek. Lalu belum lagi gagal jantung, gangguan hormonal sehingga mereka tidak bisa menstruasi, tanda seks sekundernya nggak ada. Walaupun mereka memiliki kelainan fisik, mereka tetap bisa beraktivitas layaknya orang normal pada umumnya. Seperti bersekolah, bekerja, maupun mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya. Seperti bangkit, keinginan belajar dan cita-citanya yang tinggi membuatnya ingin tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Meskipun pada mata pelajaran olahraga, ia tidak bisa bergabung bersama teman-temannya. Berkaitan dengan kemauan ya, dengan kemauan belajar sangat besar sekali ya. Apapun yang mereka alami atau dia alami itu berjalan dengan baik untuk prestasi secara akademik ya, baik untuk yang non akademik itu yang belum kelihatan. Sama seperti Bangkit, Yan Yan juga merupakan penderita talasemia mayor yang sejak berusia 4 bulan ia harus mendapatkan transfusi darah dan terus mengkonsumsi obat. Jadi langsung aja ke dokter yang spesialis Prof. Markum itu. Ini besok bawa aja ke RSCM katanya, harus dirawat, ini kena talasemia. Langsung divonis gitu. Sampai sempet dirawat 10 hari Yan di situ. Dari abis dirawat terus setiap bulan transfusi.
sampai sekarang gitu. Menjadi seorang penderita talasemia mayor tidak membuat Yan menjadi pribadi yang lemah dan terus merasa sedih. Sedihnya kenapa sih begini gitu. Ya pokoknya Allah nggak, ya pertamanya emang kok Allah nggak adil gini. Terus ya udah, tapi kesini-sini udah seiring berjalannya waktu udah mulai gede, jadi oh ya tahu ada hikmahnya di balik ini. Selain Yan, kakaknya juga adalah seorang penderita talasemia mayor dan telah meninggal dunia saat berumur 14 tahun. Namun itu semua tidak menjadikan Ibu Luciawati menjadi takut atau khawatir yang berlebihan terhadap anaknya. Bunda enggak punya rasa takut gitu, Bunda yakin lah gitu, enggak ada punya perasaan takut gitu. Soalnya Bunda kan punya anak pertama juga gitu, jadi lingkungan juga sayang semua kayaknya gitu. Malah lebih sayang dari keluarga Bunda sama anak-anak yang kena talasemia itu, lebih sayang, lebih dekat gitu. Di usianya yang kini sudah menginjak 27 tahun, Yan tetap bisa mendapatkan pekerjaan. Ia bekerja di salah satu rumah sakit swasta, membantu pendataan para penderita talasemia untuk mendapatkan transfusi darah. Walaupun ia tidak menamatkan pendidikannya, dikarenakan saat usia sekolah, keadaan fisiknya sangat lemah. Pernah waktu itu pengalaman sampai gak bisa jalan, sampai dirawat gak bisa jalan, nyeri. Pertamanya nyeri, sampai akhirnya sakit gak bisa jalan. Tapi alhamdulillah sih sekarang bisa lagi. Sempet sedih sih ya ngelihat anak-anak yang lain bisa sekolah, tapi dia nggak bisa karena dia juga kelihatan capek gitu ini. Sempet sedih Bunda, kadang-kadang oh ya teman-temannya udah sampai lulus kuliah, udah jadi orang, tapi Yan masih gini aja, udah lama apa adanya. Gitu. Kesedihan para orang tua penderita ini terobati saat melihat anak-anak mereka bisa tetap aktif dan dapat mengikuti berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan kelompok paduan suara yang diadakan oleh POPTI atau Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia dan Yayasan Talasemia Indonesia. Kelompok paduan suara ini seringkali diminta untuk tampil di berbagai acara. Di antara berjuta-juta mereka melewati hari demi hari dalam baur trauma dan anugerah kuasa, sindroma yang disebut talasemia. Mereka punya hobi, kita arahkan dengan nyanyi, dengan mungkin sudah tahu ya kita punya lagu Masih Ada Asa, dia juga bisa nyanyi vokal group, itu semua kita bina, kita bekalilah bahwa saya selalu memberikan moto kepada anak-anak saya seperti saya memberikan moto kepada almarhum anak saya bahwa hidup itu hanya sementara di dunia. Apapun yang diberikan Tuhan maupun kepada saya Bapak itu adalah anugerah, amanah yang harus kita nikmati dengan bersyukur. Ujung tombak terbentuknya Yayasan Talasemia Indonesia berawal dari persatuan orang tua penderita talasemia yang semua anggotanya memiliki anak pengidap talasemia. Tidak terkecuali Ibu Wati Ruswandi, anak ketiganya mengidap talasemia mayor dan meninggal saat buah hatinya berumur 19 tahun. Anak saya 4, semuanya laki-laki. Kesatu, kedua, waktu saya mempunyai anak ini bagus. Terjadilah pada anak ketiga bahwa dia itu anemi yang akhirnya vonis dokter itu talasemia mayor pada usia 10 bulan.
Jumlah penderita talasemia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Seperti data yang dihimpun dari Yayasan Talasemia Indonesia dan Persatuan Orang Tua Penderita Talasemia. Pada tahun 2011, terdapat 4.431 penderita talasemia di Indonesia dan terus meningkat setiap tahunnya. Hingga di tahun 2014 terdapat 6.647 penderita. Dari jumlah itu, daerah yang paling banyak penderitanya adalah Jawa Barat. Kenapa? Kemungkinan di Jawa Barat itu dulu itu kan banyak perkawinan saudara. Ya, di kampung nih, saudara, ya. Sudah perkawinan saudara kan dia tidak tahu kan bahwa itu membawa sifat atau enggak. Penyakit talasemia di Indonesia bagaikan fenomena gunung es. Artinya banyak dari masyarakat yang sebenarnya adalah pembawa sifat talasemia namun tidak terdeteksi karena dirinya juga tidak menyadari bahwa ia adalah pembawa sifat atau biasa disebut carrier. Ini berarti jumlah penderitanya akan terus bertambah seiring dengan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan dirinya ke pusat-pusat kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Nggak tahu, kita nggak tahu, makanya mungkin penanganannya dia sampai telat, sampai HB4 karena kita nggak tahu apa itu talasemia. Awal kita nggak tahu. Jadi setelah di RSCM aja itu kita kumpul sama ibu-ibu sesama penderita, oh baru tahu. Jadi Bunda nggak tahu, katanya ada saudara lah nggak boleh. Dan Bunda kan nggak ada tali persaudaraan juga, nggak tahu sama sekali tuh. Adalah pekerjaan bagi pemerintah untuk menggencarkan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang penyakit ini. Kita melakukan program screening dan nantinya yang akan kita tindak lanjuti dengan yang disebut dengan konseling pranikah. Jadi apa itu program screening yang akan menjadi program nasional? Yaitu pemeriksaan terhadap semua anak-anak ya pada usia mereka yang bersekolah di SMP begitu ya, atau kelas 7 begitu. Jadi kita wajibkan nantinya akan menjadi program nasional screening talasemia ini. Tidak hanya screening nasional, pemerintah bersama dengan Yayasan Talasemia Indonesia bekerja sama untuk menyaring para penderita yang memang telah didiagnosa talasemia mayor untuk mendapatkan pengobatan sepenuhnya dari pemerintah. Mereka itu akan menyaring, memastikan, mengumpulkan ini mana anak-anak yang menderita talasemia, kemudian setelah dipastikan maka akan dikirim ke rumah sakit, terus biaya ini difasilitasi oleh pemerintah, antara lain biayanya untuk transfusi, pengobatan kelasi besi ya, itu diberikan ya sepanjang hayatnya begitu ya. Hal ini tentu sangat membantu keluarga penderita talasemia karena pengobatan yang dilakukan tidak hanya memakan biaya yang besar tapi juga berkala sepanjang usia penderita. Awalnya kita sempat bayar juga, nah, setelah kita di RSCM, ibu urus zaman waktu itu masih ada awal-awal JPS, terus kita dari yayasan disuruh mengurus itu, nah kita urus dari JPS, Gakin, sampai KJS, BPJS, alhamdulillah dapat. Ya berat, kalau untuk kelasi besinya kan mahal, jadi ya yang lain transfusi aja lah seperti itu. Upaya penyebaran informasi agar masyarakat lebih mengetahui apa itu talasemia dan bagaimana cara memutus mata rantainya telah banyak yang dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui iklan layanan masyarakat yang dapat menjangkau hingga pelosok. Hidupku menjadi terbatas. Transfusi darah menjadi rutinitas yang harus aku jalani seumur hidupku. Kami harus berhadapan dengan kenyataan karena kami akan menambah generasi baru pembawa sifat talasemia. Memang dibutuhkan kompromi dan pilihan dalam hidup ini. Meski sulit, tetap kami harus memutuskan. Dan inilah keputusan kami. Apakah Anda pembawa sifat talasemia? Periksakan diri Anda di rumah sakit terdekat. Selain itu bertepatan dengan Hari Talasemia Nasional
juga dilakukan kegiatan di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta yang bertujuan untuk memancing rasa ingin tahu masyarakat untuk mencari informasi lebih dalam. Masyarakat yang sehat juga dapat membantu para penderita talasemia di Indonesia. Caranya adalah dengan rutin mendonorkan darah kita 1 bulan sekali untuk nantinya digunakan oleh para penderita talasemia. Talasemia memang bukan merupakan penyakit menular yang membahayakan kesehatan orang lain. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ketidaksadaran kita akan adanya penyakit ini dapat memicu lahirnya lebih banyak para penderita talasemia mayor di Indonesia. Dan penyakit ini dapat dicegah, yaitu dengan sedini mungkin melakukan pemeriksaan pembawa sifat talasemia. Itu semua bukan hanya tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama untuk selalu meningkatkan kesadaran dan kesehatan diri. Hal inilah yang perlu adanya dukungan dari semua pihak agar dapat memutus mata rantai kelahiran para penderita talasemia mayor di Indonesia. Tidak ada kata lain adalah screening pencegahan. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi penyakit ini bisa kita cegah. Ya, jadi artinya screening sebelum menikah. Dan kalau ternyata di antara orang-orang ini ada yang talasemia, lakukanlah screening dengan keluarga lainnya. Artinya adik, kakak, ponakan tuh kita harus screening. Jadi itulah satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk mencegah. Ya, untuk kedepannya mudah-mudahan lebih pelayanan untuk pasien talasemia lebih bagus lagi. Semua bisa, alhamdulillah sekarang bisa mendapatkan yang gratis, mau ataupun BPJS yang bayar bisa, alhamdulillah ya. Kedepannya lebih baik lagi, lebih diperhatikan lagi. Jangan melihat kita dari fisik kita, jangan melihat kita dari kekurangan kita, lihatlah kelebihan kita. Kita juga bisa. Talasemia itu talasemia sebenarnya bukan suatu penyakit. Jadi kita sama kayak orang normal. Cuman kekurangannya kita hanya perlu transfusi darah. Udah itu aja sih. Disinilah kita bersama saling bahu-membahu melalui upaya kuratif, promotif, dan preventif dalam penyebaran informasi penyakit ini demi mengantarkan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih sehat.